Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para mahasiswa yang saya banggakan. Selamat bergabung dalam tutorial online mata kuliah Statistika Ekonomi dengan kode mata kuliah SPA 4123. Sebelum kita memulai tutorial online ini, ada baiknya kita awali dengan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nafisa, bisa dipanggil Ulfa. Saya selaku tutor pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi dan Ekonomi Moneter. Silahkan perkenalkan diri Anda masing-masing secara singkat agar tutorial online ini ada solidaritas dan kebersamaan antar mahasiswa serta terciptanya semangat belajar yang kuat. Mata kuliah yang akan kita pelajari yaitu Statistika Ekonomi. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menggunakan metode-metode statistika dasar dalam pengambil keputusan ekonomi sederhana. Ruang lingkup mata kuliah Statistika Ekonomi yang meliputi perhitungan dan contoh kasus statistika ekonomi akan dikaji secara lebih terperinci pada BMP SPA 4123 Statistika Ekonomi yang dapat diakses pada RBF, ruang baca virtual yang terdiri dari 9 modul. Mata kuliah ini menyajikan statistika sebagai solusi untuk mengambil berbagai keputusan melalui perhitungan sederhana. Materi awal berisikan pengantar ilmu statistika yang memuat definisi, jenis data, konsep, skala pengukuran, dan cara pengumpulan data statistik. Materi selanjutnya adalah penyajian data yang memuat langkah-langkah penyajian, bentuk-bentuk penyajian data, dan cara menyajikan data tersebut. Materi ketiga yaitu menghitung nilai tendensi pusat yang berisikan jenis ukuran pusat, perhitungan tendensi pusat, dan membedakan perhitungan data berkelompok dan tidak berkelompok. Materi berikutnya adalah menghitung simpangan data yang terdiri dari simpangan baku, kuartil, desil, dan persentil. Materi esensial berikutnya adalah menghitung regresi dan korelasi yang menganalisis regresi sederhana, menghitung koefisien korelasi, determinasi, dan penggunaan aplikasi Excel. Materi dilanjutkan dengan angka indeks yang memuat karakteristik, jenis, dan cara menentukan angka indeks serta berbagai macam indeks. Materi berikutnya adalah pengantar teori probabilitas yang menjelaskan konsep dan teknik perhitungan probabilitas. Materi selanjutnya adalah kurva normal dan probabilitas. Kurva normal yang menjelaskan kaidah, menggambarkan dan menghitung nilai dan luas daerah pada kurva. Materi yang terakhir yaitu pengujian hipotesis yang berisi cara menentukan dan menguji hipotesis sampai pengambilan keputusan. Mahasiswa akan dapat memahami ilmu dan konsep tentang statistik ekonomi secara baik, lalu menggunakan metode statistika dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi sederhana. Sebab pada setiap modul berisi konsep, contoh-contoh, dan juga latihan yang membantu mahasiswa memahami materi tersebut. Untuk materi hitungan dilengkapi dengan cara penggunaan program komputer sederhana yang dapat dicoba oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat langsung menerapkan perhitungan statistik menggunakan tools seperti Microsoft Excel. Asesmen yang diberikan untuk mengukur capaian mata kuliah ini terdiri dari 8 tes formatif yang ada pada setiap inisiasinya, mulai dari inisiasi yang pertama sampai ke 8. Terdapat 3 tugas pada inisiasi ketiga, 5, dan 7, serta adanya tes sumatif atau latihan mandiri yang akan diletakkan pada inisiasi ke-7. Kegiatan tutorial online ini akan dilaksanakan selama 8 minggu atau 8 pertemuan setiap inisiasinya. Selama 8 minggu ada 9 modul yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengantar ilmu statistika, modul pertama, penyajian data, modul kedua, nilai tendensi pusat, modul ketiga, simpangan data, modul keempat, regresi dan korelasi, modul kelima, angka indeks, modul keenam, pengantar teori probabilitas, modul ketujuh, kurva normal dan probabilitas kurva normal, modul ke-8, dan yang terakhir pengujian hipotesis, yaitu modul ke-9.
Mahasiswa peserta tutorial online diharapkan untuk dapat berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan tutorial online ini, baik dalam mempelajari materi inisiasi, mengikuti kegiatan diskusi maupun mengerjakan tugas tepat waktu. Ada 8 diskusi dan 3 tugas yang harus dikerjakan. Adapun rincian nilai yang akan diberikan pada kegiatan tutorial online ini adalah 20% kehadiran, 50% tugas 1, 2, dan 3, dan 30% dari keaktifan diskusi 1 sampai 8. Oleh karena itu, mahasiswa peserta tutorial online diharapkan aktif mengikuti kegiatan tutorial online. Jika nilai UAS di bawah 30%, maka nilai tutorial online tidak akan diperhitungkan. Jika mahasiswa belum memiliki bahan ajar, silakan akses melalui ruang baca virtual atau RBF yang nanti pada setiap inisiasinya atau sesi akan selalu disertakan linknya. Demikian dari saya. Jika masih ada pertanyaan, silakan langsung hubungi saya via email atau via pesan di laman e-learning. Selamat belajar dan sukses buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.